Bapak Ibu jemaah sekalian rahmat Allah SWT, ini lanjutan kisah Ibrahim yang terakhir. Ada 3 seri ya, ada 3 kisah yang dipotong-potong oleh mufassir Dr. Abbas Zuhaili ini. Ini bagian yang terakhir dari kisah Ibrahim, sekaligus akan menghantarkan kepada kisah berikutnya, kisah Nabi Lut. Karena di dalam surat Al-Anbiya, seperti di awal surat saya hantarkan, Al-Anbiya itu artinya nabi-nabi. Jadi dalam surat ini digambarkan beberapa kisah-kisah singkat beberapa nabi. Kemarin diawali dari Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim, nanti selanjutnya Nabi Lut, dan masih ada beberapa lagi nabi-nabi lainnya yang dijelaskan langsung dalam surat Al-Anbiya. Nah, ini bagian terakhir dari kisah Ibrahim sekaligus penghantar kepada kisah Lut. Ba'da inja Ibrahim minan nar. Setelah Allah selamatkan Ibrahim dari api. Kemarin di kisah sebelumnya, ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh orang-orang dengan Namrud, ternyata Ibrahim tidak terbakar, bahkan merasa dingin. Tapi makna bardan wassalaman ya, itu maknanya bukan dingin yang betul-betul menggigil. Jadi tidak panas dan tidak dingin, nyaman ya. Karena kalau menggigil pun ya bisa saja orang meninggal juga karena kedinginan. Tapi panas meninggal juga karena sebab kepanasan. Sehingga di sini diantarkan oleh pengarang kitab, pada injal Ibrahim nana, setelah Ibrahim itu diselamatkan oleh Allah dari api. Dzakarallahu ta'ala nikman ukhra, lalu Allah sebutkan beberapa nikmat-nikmat lainnya. Nah, sini menarik, Bapak Ibu, nanti ada sekitar 5 nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Jadi ayat ini singkat-singkat, tapi saya suka dengan tafsir ini Dr. Abbas Zuhaili. Jadi bisa membuat poin-poin pelajaran-pelajaran dari setiap apa yang beliau baca ayatnya, lalu beliau kemudian uraikan tafsirnya. Jadi ayat ini kita akan mendapatkan ada 5 pelajaran atau ada nikmat Allah yang diberikan kepada Ibrahim. Ya, ini setelah nikmat diselamatkan. Kan orang dalam keadaan bahaya, Allah selamatkan, itu kan nikmat terbesar. Mungkin Bapak Ibu pernah punya kisah umpamanya insiden kecelakaan, lalu Allah masih selamatkan. Ya Allah, alhamdulillah, untung saya masih selamat. Walaupun hanya terpental saja dari motor, tapi tidak sampai meninggal dunia. Itu kan nikmat yang besar, masih selamat. Ini Ibrahim dibakar oleh orang yang Ibrahim sendiri nggak tahu apa yang akan terjadi kalau bukan karena Allah. Dibakar di api kan teorinya mati, tapi Allah selamatkan. Nah, inilah nikmat yang besar buat Ibrahim. Nah, nikmat yang Allah berikan kepada Ibrahim bukan hanya itu. Summa dzakara ta'ala ni'man ukhra ala Ibrahim ba'da nikmatin najati minan nar. Allah sebutkan beberapa nikmat yang lain kepada Ibrahim setelah Allah memberikan kenikmatan, yakni dengan diselamatkan dari api. Apa saja itu? Nah, kita uraikan di ayat-ayat ini. Yang pertama, ini bisa dicatat, yang pertama ya, dari selain yang kemarin diselamatkan Allah. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafilatan. Nah, ini nikmat yang pertama. Allah memberikan anugerah kepada Ibrahim Ishak. Kelewat 1 Pak ya. Mohon maaf, ayat 71-nya. Wa najainahu, mohon maaf, lompat. Kita dari ayat 71. Wa najainahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha. Ya. Kami menyelamatkan Ibrahim dan kami menyelamatkan Lut. Kita perhatikan di ayat 71 sampai 73, di sini ada 4 nama nabi. Ada Ibrahim, Lut, Ishak dan Yakub. Nah, keempat orang ini saling berhubungan nanti. Sampai Allah sebutkan berturut-turut
Pertama, wa najainahu wa Luton. Allah selamatkan Ibrahim dan selamatkan Lut. Kenapa Lut kok dibawa di ayat ini? Apa hubungan Ibrahim dan Lut? Jadi Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim itu bersaudara. Nabi Lut itu adalah ponaannya Nabi Ibrahim. Nah, Ibrahim kan punya bapak tuh yang kita kenal Azar. Azar itu punya anak, kalau nggak salah anaknya 3. Nah, Ibrahim, kemudian kalau nggak salah Nahar. Nah, dari Nahar ini kemudian punya anak Lut. Berarti apa Bapak Ibu? Ponaan ya? Ponaan. Nah, jadi Lut itu adalah ponaannya dari Nabi Ibrahim. Karena Lut anak dari saudaranya Ibrahim. Kalau nggak salah Nahar. Jadi anaknya Azar itu ada 3, ada Ibrahim, ada Nahar. Nah, Nahar inilah yang kemudian punya anak Lut. Sehingga di sini Allah sebutkan wa najainahu wa Luton. Kami selamatkan Ibrahim dan kami selamatkan Lut. Karena 2 orang ini yang berdakwah juga bersama-sama. Jadi yang diceritakan sebelumnya itu adalah kisah Ibrahim secara khusus Ibrahimnya. Tapi dalam nanti beberapa hal Ibrahim dengan Lut juga bekerja sama dalam berdakwah. Wa min ni'amin inna illahi ta'ala Ibrahim anahu wa Lutan alaihi wassalam najaha ilal ardil mubarakah. Allah selamatkan Ibrahim dan selamatkan Lut. Jadi dari kasus itu dibakar, di situ dicaci maki atau dibenci. Apalagi setelah dibakar enggak meninggal kan, orang-orang juga tetap saja enggak sadar, tetap makin membenci Ibrahim. Maka Allah selamatkan. Kira-kira disuruh hijrah. Ibrahim, Lut, supaya aman, kamu hijrah saja. Hijrahnya kemana? Ilal ardi allati barakna. Kepada satu negeri yang negeri itu telah kami berkahi. Ya. Apa yang dimaksud negeri yang kami berkahi? Di sini ada beberapa catatan. Minal Iraq ilal biladis Syam al-ardil muqaddasah. Jadi awalnya Ibrahim tinggal di Irak, kemudian pergi ke bumi al-muqaddasah. Bumi muqaddasah itu bumi yang disucikan. Yang dimaksud yang disucikan itu negeri apa? Yang kita kenal ada Makkah, ada Madinah, dan plus Palestina. Nah, di sini yang dimaksud al-ardil allati barakna atau al-ardil muqaddasah itu negeri Palestina. Sehingga kota suci umat Islam itu 3, Makkah, Madinah, dan Palestina. Sehingga ketika kaum muslimin yang ada di Palestina, lalu kemudian Palestina berusaha dikuasai dan direbut oleh orang-orang Yahudi, itu sungguhnya bukan hanya persoalan orang Palestina saja, tapi ini persoalan kita semua, persoalan kaum muslimin, karena Palestina itu adalah negeri yang muqaddasah seperti Makkah dan Madinah. Nah itu ya. Jadi ilal ardi, ardinya di situ adalah ada yang mengartikan Syam, negeri Syam. Karena negeri Syam itu lebih luas, ya, samping Palestina, juga Suriah dan beberapa sekitarnya. Tapi ada yang langsung menyebut yang dimaksud ilal ardi allati barakna itu adalah negeri Palestina. Kenapa negeri Palestina itu negeri yang diberkahi? Atau secara umum negeri Syam termasuk Suriah. Karena pada negeri tersebut allati barakallahu fiha bi kasrati ma ba'asa fiha minal anbiya wa nasirat syari'ahu bainal alamin. Karena di negeri Palestina tersebut atau di negeri Syam itu adalah negeri yang di situ banyak para nabi tinggal. Banyak para nabi berada di negeri Syam. Allah utus banyak para nabi, yang kita kenal ada 25 nabi, itu kebanyakan tinggalnya di negeri Palestina. Ya, nanti akan kita sambungkan dengan di bawahnya Ishak, Yakub, itu apa hubungannya. Sekarang kita sedang menjelaskan dulu apa hubungan Ibrahim dan Nabi Lut yang di sini disebutkan keduanya diselamatkan oleh Allah, diminta untuk pindah dari Irak ke bumi yang disucikan, yakni Palestina. Kama barakallahu fiha, kama baraka fiha al-aradiha
wa qasrati asjariha wa anhariha fajtama'a fiha khairud dunya wal akhirah. Keberkahan yang disebutkan, keberkahan apa? Keberkahan yang juga sampai kepada kota-kota sekitarnya atau negeri-negeri sekitarnya. Yang di negeri yang diberkahi oleh Allah itu, di sini digambarkan kasratu asjariha, banyak pepohonannya. Jadi ternyata di negeri Palestina banyak pepohonannya. Wanhariha, dan banyak sungai-sungainya. Yang mungkin secara pandangan mata kita melihat yang banyak pohon dan banyak sungai di Indonesia. Tapi di sini mufasir menjelaskan di negeri itu banyak pohon dan banyak sungai. Bisa jadi terkait dengan istilah geografis, mungkin yang ditemukan oleh mufasir di sana itu banyak pohon dibandingkan dengan kota-kota sekitar Jazirah Arab lainnya. Bisa jadi begitu. Tapi kalau dibandingkan dengan Indonesia, saya kira juga lebih banyak kalau dihitung ya, mungkin banyak pohon-pohonnya karena nampak kan. Dan di sini juga mufasir memberikan penjelasan banyak sungai-sungainya. Yang kita tahu per hari ini Indonesia sungainya sangat banyak. Tapi mungkin bisa jadi kita tidak tahu di sana banyak sungai-sungai, tapi sungainya tidak nampak ya, kecil-kecil. Mungkin yang dimaksud oleh pengarang pentafsir ya ayat ini. Jadi Syekh Dr. Al-Bazukhali mengatakan kenapa diberkahi Allah? Karena di situ banyak pohon-pohon, banyak sungai-sungai. Ini komentar saya, bisa jadi banyak pohon, banyak sungai di Palestina dibandingkan dengan kota Jazirah Arab lainnya yang mungkin tandus, sedikit sekali pohon-pohon dan sedikit sekali sungai-sungai dibandingkan yang ada di negeri Palestina. Nah, ini tambahan komentar dari saya. Jadi bukan menggambarkan banyak pohon dan sungai di antara sekian negara-negara yang ada di muka bumi. Saya kira bukan seperti itu. Nah, kemudian masuk ayat 72. Nah, tadi setelah ayat 71, Allah menyelamatkan Ibrahim dan juga Lut. Di sini kita tidak menjelaskan kisah Nabi Lutnya karena belum. Tapi baru kenapa Ibrahim dan Lut ini bisa bersamaan? Karena itu bersaudara. Sekarang kita akan uraikan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada Ibrahim selain tadi kenikmatan diselamatkan dari neraka. Bukan neraka apa? Api. Ya, naranya diartikan api. Nikmat yang pertama, wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafilatan. Kami telah memberikan anugerah kepada Ibrahim. Lahunya pada Ibrahim. Allah memberikan anugerah kepada Ibrahim Ishaq. Nah, berarti kan Allah memberi anugerah kepada Ibrahim Ishaq. Ishaq itu adalah anaknya Nabi Ibrahim. Berarti mohon maaf, anak itu adalah anugerah. Anak itu adalah rezeki. Sehingga pada masa dulu kita sering mendengar slogan banyak anak, banyak rezeki. Ketika pemerintah mengeluarkan slogan juga suruh KB, suruh 2 saja. Paman saya waktu itu nggak suka program KB sehingga anaknya 13. Di Jawa Barat anaknya banyak. 13, minimal paling sedikit 6. Saya juga 6 bersaudara. Jadi banyak anak, banyak rezeki. Jadi anak itu anugerah. Kasih anak satu anugerah. Dikasih anak lebih pun jangan takut, jangan khawatir karena di situ terdapat anugerah. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada Ibrahim. Allah kasih Ishak. Kenapa ini menjadi anugerah? Karena Ibrahim itu sudah sekitar berumah tangga dan usianya 100 tahun belum dikaruniai anak. Ibrahim itu sudah sekitar 100 tahun dan istrinya Sarah sudah umur 90 tahun. Itu belum dikaruniai anak. Ibrahim selalu berdoa. Ini nanti ada penjelasan dalam ayat yang lain. Nanti ayat ini kalau suatu saat kita ketemu dalam tafsirnya, ini untuk memberikan motivasi tidak boleh berputus asa.
Sarah yang umur 90 tahun pun, dan Ibrahim juga yang sudah lanjut usia 100 tahun, sudah tua. Beliau terus berdoa, ya Allah ingin sekali punya anak. Ini sebelum punya Ismail dan Ishak. Ini sedang bicara Ishak dulu. Jadi intinya Ibrahim sudah menikah, sudah lama menunggu, ingin dikaruniai anak, belum dikaruniai anak. Yang kemudian Sarah ya paham karena Ibrahim ini seorang nabi, seorang tokoh, harus ada keturunan yang melanjutkan. Hanya Sarah mengizinkan untuk Nabi Ibrahim menikah lagi. Tapi menikahnya dipilihkan oleh Sarah. Ibu-ibu kalau mengizinkan suaminya ingin nikah, ibu yang milihkan, jangan suami yang milih sendiri. Kebanyakan kalau poligami kan suami yang milih sendiri. Malah istrinya nggak tahu, sudah ada lah gitu. Jadi kalau mau dipilihkan kayak Sarah, karena paham ini betul-betul harus ada keturunan yang akan menjadi pelanjut dakwah. Dan Sarah supaya nggak cemburu, bagaimanapun juga ya, istri tetap akan cemburu walaupun yang milihkan istri sendiri. Hanya Sarah kasih, mohon maaf, ngasihnya itu yang mohon maaf yang tidak terlalu cantik. Dikasihlah Hajar. Hajar itu mohon maaf kan budak, itu budaknya Sarah. Jadi saya nggak ingin mengatakan pembantu, tapi kan orang rendah kira-kira salah statusnya. Mas, kamu boleh nikah lagi kan tujuannya punya keturunan ya. Dan kamu nikah saja sama Hajar gitu. Yang Hajar itu sesungguhnya budaknya dari Sarah. Yang digambarkan mohon maaf ya dalam istilah status itu, ya sudah budak, kemudian ya tidak terlalu cantik dibandingkan Sarah, ya kulitnya juga ya biasa saja. Hanya dipilihkan begitu tujuan Sarah supaya nggak cemburu. Jadi nggak mungkin ya ngasih yang lebih cantik daripada istri pertamanya. Begitu nggih Bu Dokter. Jadi Bu Dokter yang nyari kan. Ternyata alhamdulillah setelah nikah dengan Hajar, tidak lama pernikahan ini punya anak lah, Ismail. Yang gambaran awalnya nggak akan cemburu, tapi menjadi cemburu juga karena loh kok malah istri yang keduanya malah langsung dapat keturunan, kok ya aku belum bisa beri keturunan. Gitu. Hanya Ibrahim suruh pindah dengan Hajar, pindah aja mas dengan istri yang kedua, jadi nggak mau bareng, suruh pergi pindah, kan nanti berpisah kan yang Hajar kan nanti di Mekah. Jadi Ibrahim di mana lagi Palestina. Nah, kemudian setelah itu untuk menyambungkan dengan ayat ini Ishak. Kemudian beberapa berikutnya Sarah pun terus berdoa ingin memberi keturunan. Hajar juga bisa memberi keturunan. Akhirnya Allah kasih kabar gembira melalui malaikat tentunya bahwa Sarah ini akan hamil. Sarah ini bisa hamil. Setelah dapat informasi Sarah bisa hamil, malah Sarah bingung. Balik bertanya, dalam ayatnya kan begitu. Kira-kira begini, dengan Ibrahim juga. Ya Allah, bagaimana mungkin saya sudah tua kok masih bisa punya anak? Jadi sungguh pun pengen, tapi secara logikanya kok nggak mungkin gitu. Tapi selalu berdoa ingin punya anak. Tapi setelah dikasih kabar dan benar-benar hamil itu Sarah, Ibrahim malah jadi bingung deh, bagaimana mungkin ya Allah kabar ini kira-kira benar, padahal saya sudah tua, bahasa Qur'annya sudah beruban, sudah ya pokoknya sudah tua. Dan kemudian betul dan nyata Allah kasih anak lewat Sarah yang bernama Ishak. Menyambung. Jadi wa wahabna lahu Ishaq, dan kami memberikan anugerah kepada Ibrahim Ishak. Jadi anak itu adalah nikmat Allah. Ya. Kemudian di sini ada tambahan wa Yakub. Yakubnya apa ini? Siapanya Ibrahim? Kasih wa wahabna lahu Ishaqa wa Yakub. Allah telah memberikan anugerah kepada Ibrahim Ishak. Tapi tambah lagi wa Yakub, dan Allah juga kasih kepada Ibrahim Yakub. Nafilatan, sebagai nafilah. Kalau dalam sholat, nafilah itu kan sunnah. Jadi tambahan. Ada bonus.
Kenapa Al-Quran menyebut Allah kasih anugerah kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub? Ternyata Bapak Ibu, Yakub itu anaknya dari Ishak. Berarti cucunya Ibrahim. Jadi Allah kasih anugerah yang besar. Anaknya jadi anak-anak yang soleh. Anaknya menjadi nabi semua. Anak Ismail, kemudian Ishak. Ternyata bukan hanya pada anak saja yang jadi nabi, cucunya pun jadi nabi lagi, Ishak. Dan kemudian nanti dari cucunya pun akan lagi lahir beberapa nabi yang kemudian disebut itu nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Ya, yang ini kemudian masuknya ke istilah silsilah nasabnya itu ke bangsa Israel, sehingga bangsa Israel ini merasa lebih unggul terahnya karena berasal dari keturunan yang unggul. Sedangkan Nabi kita Nabi Rasulullah SAW nanti keturunannya dari Ismail, yang biasanya kalau istilah mungkin pejabat ya, turun temurun yang selalu menjabat ini dari terahnya A, tiba-tiba sekarang bergeser pindah ke terahnya B, sehingga orang-orang Yahudi nggak senang dengan Nabi Muhammad itu, karena dia merasa inginnya Nabi itu datangnya dari kalangan kami Bani Israel. Kenapa dari kalangan Quraisy yang itu tidak ada tradisi jadi Nabi dari Quraisy itu? Ya, kalau istilah presiden ya, presiden biasanya dari terah ini saja. Nah, lalu kemudian ada sesuatu yang di luar dari itu. Wah, ini kan surprise bagi sebagian tapi menjadi kebencian. Nah, kita nggak boleh kalau selain dari terah yang itu, yang terah B umpamanya. Nah, jadi wajar orang Yahudi benci kepada kaum muslimin karena tadi dari segi nasabnya mereka merasa lebih unggul. Apalagi tadi kalau dikaitkan kebanyakan orang Yahudi atau Bani Israel atau nabi-nabi di Bani Israel itu kan berasal dari keturunannya Ishak. Yang Ishak itu langsung anak dari Sarah, yang istilah tanda kutip, mohon maaf, Sarah itu kan istrinya Ibrahim. Sedangkan Hajar itu budaknya Ibrahim. Jadi saya ketika S2 belajar perbandingan agama itu, kemudian dosen kan dua ya, yang muslim satu, yang non satu ya. Yang non itu menceritakannya begitu kan, menganggap bahwa orang Islam itu berasal dari keturunan budak. Jadi orang Islam itu keturunan dari budak karena Ismail itu anak dari Hajar, sementara Hajar itu budaknya dari Sarah. Itu kenapa mereka congkak, sombong, merasa unggul. Nafilatan. Nafilah itu adalah sunnah, tambahan lagi. Allah kasih rezeki yang luar biasa kepada Ibrahim, anak cucu keturunannya menjadi cucu anak-anak yang soleh gitu. Kan Bapak Ibu juga senang, bahagia, alhamdulillah punya anaknya solehah, anaknya masuk ke pesantren, ada yang hafid Quran, ada yang ini dan itu. Alhamdulillah cucu-cucunya pun gitu. Kan orang semuanya bersyukur, masya Allah, subhanallah, ibu putra putrinya, cucu-cucunya pada solehah gitu. Jadi kira-kira begitu. Ibrahim ini sudahlah punya anak Ishak, kemudian punya lagi Ishak, punya anak Yakub. Sehingga di sini digabungkan wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba. Allah kasih nikmat kepada Ibrahim, diberikan Ishak dan Yakub. Nafilatan sebagai tambahan, zaidatan, masalah apa yang dia minta. Ibrahim mintanya anak, tapi Allah kasih anak dan cucu yang soleh semuanya, jadi nabi semua. Kas-salati nafilah allati hiya ziyadatun 'alal fardi, seperti salat nafilah. Salat nafilah itu salat sunnah. Salat sunnah itu adalah ya ziyadatun 'alal fardi, tambahan atas salat wajib. Jadi Bapak Ibu, kita beribadah contoh salat jangan hanya yang wajib-wajib saja. Kalau yang wajib saja itu belum istimewa. Umumnya orang Islam mengamalkan yang wajib. Tapi kalau kita tingkatannya harus lebih daripada itu, kita pun melaksanakan yang sunnahnya. Nafilahnya itu tambahan, ziyadah
atas keimanan kita luar biasa. Yang sunnah-sunnahnya pun dijaga. Kalau kita cuma sholat duhur, asar, maghrib, isya saja, yang wajibnya saja, itu nggak istimewa. Karena memang kewajiban, harus. Tapi kalau orang itu sudah bisa menambah dengan sholat-sholat sunnahnya, itulah yang istimewa. Karena tidak semua orang bisa menambah dengan tambahan-tambahan. Jadi Allah memberikan tambahan atas permintaan Ibrahim. Ibrahim mintanya anak, tapi Allah kasih anak dan cucu yang semuanya soleh. Itu yang dimaksud nafilatan, yang kemudian disebut di ayat ini, wa kullan ja'alna sholihin. Semuanya itu kami jadikan menjadi orang-orang yang soleh. Siapa yang dimaksud semuanya? Ay wa kullan minal arba'ati. Dari yang 4 orang itu. Yang di sini sebutkan 4 orang, siapa tadi? Ibrahim, Lot, Ishak dan Yakub. Semuanya itu kami jadikan, kata Allah, sholihin, termasuk orang-orang yang soleh. Di sini sebutkan Lot wa Ibrahim wa waladi. Nabi Lot dan Nabi Ibrahim dan kedua anaknya, anak dari Ibrahim. Maksudnya adalah wa kullan min Ibrahim Ishaq wa Yakub, memberikan Ishak dan Yakub. Tetapi Yakub itu bukan anak Ibrahim tadi ya. Walaupun di sini digabungkan Ishak wa Yakub, tapi Yakubnya adalah cucunya. Ja'alnal jama'a ahlal khair was shalah, yang semuanya itu kami jadikan menjadi ahli orang-orang yang baik, ahli-ahli kebaikan. Yuti'una rabbahum, yang mereka taat kepada Rabb mereka. Ishaknya orang yang soleh, yang taat pada Allah. Yakubnya pun juga sama. Ini kalau dirinci di ayat 72 itu ada 2 poin Bapak Ibu. Nikmat yang pertama, Allah berikan anugerah anak dan cucu. Nikmat yang kedua, Allah jadikan anak cucu itu anak yang soleh. Itu nikmat. Jadi kalau orang cuma diberikan anak saja, itu satu nikmat. Tapi anak-anaknya nggak soleh, itu juga nikmat sendiri yang berbeda lagi. Jadi sehingga di sini Ibrahim punya 2 nikmat. Sudahlah dikasih anak, sudah bertahun-tahun ingin punya anak. Lalu yang kedua, anaknya pun Allah jadikan menjadi anak-anak yang soleh. Nah, ini sudah dihitung 2 nikmat. Kemudian nikmat yang ketiga disebutkan di ayat berikutnya, ayat 73. Wa ja'alnahum a'immatan. Kami jadikan mereka menjadi a'imah, pemimpin. Wa sayyarnahum qadah wa imatun yaqtadi bihim. Jadi ternyata anak keturunan Ibrahim itu di samping soleh juga menjadi pemimpin. Wah, kita senang sekali ya. Ibu bapak punya anak, alhamdulillah anaknya baik, anaknya soleh. Kebetulan di dunianya dia menjadi punya jabatan, dia jadi tokoh gitu. Jadi sudah jadi nabi, jadi pemimpin lagi. Sudah soleh, jadi pemimpin lagi. Wah, senang sekali. Ini nikmat yang luar biasa ya. Bapak punya seperti itu, ini harus lebih banyak lagi bersyukurnya. Karena Allah kasih anak yang soleh, kemudian jadi a'imatan, pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, yang memberikan petunjuk, ya, dengan perintah-perintah kami. Maksudnya, yad'una ila dinillahi bi'idnih, wa ilal khairati bi amrih, wa fihi dalalatun ala anna salika lil qudwati fi dinillahi muwafiq al-mahdi lid-dini al-haqqi wa tariqul istiqamati. Artinya anak cucu keturunan Ibrahim itu juga menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Pemimpin-pemimpin yang selalu mengajak yad'una ila dinillah, yang selalu mengajak kepada agama Allah. Yang selalu menyampaikan kebaikan-kebaikan. Yang suka menunjukkan kepada al-haq, jalan yang benar, wat tariqal istiqomah, dan kepada jalan keistiqomahan. Itulah yang selalu disuarakan oleh para pemimpin yang baik, dan itu ada pada keturunan Ibrahim. Sehingga ini menjadi nikmat yang ketiga. Yang keempat,
Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, kami mewahyukan kepada mereka fi'lal khairat, perbuatan-perbuatan baik. Ay anzalna alaihim ay yaf'alul khairat, maksudnya kami telah menurunkan kepada mereka untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Al-khairat itu kebaikan-kebaikan, hiya maksudnya al-a'malus salihatu min fi'li ta'ah wa tarkil muharramat, yakni menjalankan ketaatan-ketaatan dan menjauhi apa-apa yang diharamkan. Wa hada yadullu ala anna subhanahu wasafun bi syarfin nubuwah, dan ini menunjukkan bagian dari kekhususan kemuliaan kenabian. Wa dzalika min a'dhamin ni'am 'alal abi Ibrahim alaihissalam, dan inilah sebesar-besar nikmat yang diberikan atas Bapak Ibrahim. Jadi kalau diringkaskan, ini yang keempat itu sudahlah punya anak, satu nikmat, anaknya anak yang soleh, nikmat yang kedua. Yang ketiga anaknya juga menjadi pemimpin, tambah lagi yang keempat sudah jadi pemimpin, diberikan wahyu kepadanya. Kan orang yang mendapatkan wahyu hanya orang-orang khusus saja. Dari sekian manusia yang ada di muka bumi, Allah sudah paham wahyu ini akan diberikan kepada siapa dan tidak mungkin keliru, tidak mungkin salah alamat. Yang kalau menurut orang Syiah, Allah itu salah alamat, harusnya wahyu itu turunnya kepada Ali, bukan kepada Nabi. Sehingga yang lebih berhak menjadi Nabi itu adalah Ali. Tentu Ali orang yang baik, tapi kemudian orang Syiah mengklaim bahwa wahyu Jibril itu salah alamat, harusnya datangnya kepada Ali, sehingga mereka menganggap ya Ali itu adalah Nabi juga, orang yang maksum selain Nabi. Tapi kalau dalam pandangan kita Ahlus Sunnah, ya Ali bukan Nabi, walaupun jelas Ali orang yang sangat-sangat baik ya, tapi bukan Nabi posisinya. Yang terakhir, nikmat yang kelima, wa iqamas shalah wa itaz zakah, mendirikan salat, menunaikan zakat. Wa kanu lana abidin, dan mereka kepada kami adalah hamba-hamba yang ahli ibadah. Jadi anak keturunan Ibrahim itu anak-anak keturunan yang selalu menegakkan salat dan menunaikan zakat. Dan anak keturunan Ibrahim, wa kanu lana abidin, adalah hamba-hamba Allah yang rajin beribadah. Maksudnya khashi'in, orang-orang yang khusyuk, khadi'in, orang-orang yang tawadu, ta'iin, orang-orang yang taat. Itulah bagian dari bentuk kesolehan perbuatan anak-anak dari Ibrahim. Ada, kalau nggak salah ada ayat yang Nabi Ibrahim juga selalu berdoa, yang doa minta waj'alni, itu maksudnya ya, tentang salat muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa ya. Nah jadi Rabbij'alni muqimas shalah, Rabbij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Khusus tentang salat pun Nabi Ibrahim doanya lebih spesifik. Ya Allah, Rabbij'alni muqimas shalah, ya Allah jadikanlah aku, supaya aku ini orang-orang yang betul-betul bisa mendirikan salat, dan juga wa min dzurriyyati, demikian pula anak-anakku, supaya anak-anakku ini yang selalu menjaga salatnya. Ini harus kita tiru Bapak Ibu doanya. Kita doa kepada Allah, ya Allah berikan kekuatan untuk saya tetap bisa menjaga salat ini, dan juga bukan hanya kita, sayanya, tapi juga wa min dzurriyyati, dan juga untuk anak keturunan yang mau menjaga sholat. Jadi secara spesifik dalam bab sholat saja itu menjadi bagian doa. Nah, jadi kita tidak terlambat berdoa untuk kita, walaupun dengan usia seperti ini tetap minta istiqomah dalam sholatnya.
Dan juga wamin durriyati, untuk keturunan yang punya anak, kalau belum punya bikin lagi anaknya, biar doanya dikabulkan di keturunannya yang soleh-soleha. Ya tidak harus tambah anak, tapi di cucunya kita doakan, mudah-mudahan kami, aku ya Allah, anak-anakku, cucu-cucuku itu menjadi orang-orang yang ahli sholat. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari kisah singkat Ibrahim di bagian yang keempat ini. Jadi ada sekitar 6 nikmat Allah yang diberikan kepada Ibrahim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.